Hai semuanya, apa kabar? Nah, kali ini kita akan belajar melalui media video yang akan kakak tampilkan berikut ini. Silakan menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan mempelajari pada tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran 2 ini yaitu yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang karya gambar cerita. Nah, yang kedua, dengan mencermati penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri dari gambar cerita. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa mampu membuat poster tentang merawat organ pernapasan. Yang keempat, dengan mencermati gambar, siswa mampu membuat sketsa gambar cerita dengan baik. Sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu kalian perhatikan gambar yang ada di atas. Di situ cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Tony dan Semut. Inti cerita dari Tony dan Semut itu mengisahkan Tony yang selalu gemar memakan coklat dan tidak membersihkan tempat dan tangan setelah memakan coklat tersebut, sehingga mengakibatkan semut datang mengerumuni Tony dan mengakibatkan tubuh Tony menjadi bentol-bentol. Kalian tadi telah memperhatikan tentang teks bacaan Tony dan Semut. Itu hanya teks yang tersedia gambar dan bacaan tersedia di bawah teks. Nah, selanjutnya perhatikan lagi gambar berikut ini. Setelah memperhatikan gambar berikut ini, kalian tahu ini adalah gambar apa? Nah, gambar ini adalah gambar cerita. Gambar cerita itu memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, bahasa percakapan. Apa sih bahasa percakapan? Bahasa percakapan adalah menggunakan bahasa sehari-hari. Itu sehingga mempermudah pembaca dalam memahami bacaan dalam percakapan tersebut. Yang kedua, bersifat profesional. Apa yang dimaksud dengan bersifat profesional? Bersifat profesional adalah membawa pembaca untuk masuk dalam emosional teks bacaan yang tersedia pada gambar. Yang ketiga, bersifat kepahlawanan. Apa maksud dari kata bersifat kepahlawanan? Itu adalah dalam gambar harus mengagumi salah satu sosok tokoh dalam gambar cerita tersebut. Seperti gambar yang kalian perhatikan tadi, di situ adalah Tony dan adiknya yang sedang memelihara seekor ikan. Di situ terlihat Tony yang tidak marah kepada adiknya walaupun adiknya melakukan kesalahan. Nah, yang keempat, berpendapat. Terdapat penggambaran. Maksud terdapat penggambaran adalah watak dalam cerita tersebut harus tercermin. Seperti Tony, berarti Tony memiliki jiwa seorang kakak yang baik hati, dan tokoh lainnya seperti ibu dan adiknya. Yang kelima itu terdapat humor. Artinya gambar cerita harus menyediakan kalimat yang memiliki humor yang bisa dipahami oleh pembacanya. Oke, selanjutnya setelah memahami ciri-ciri dari gambar cerita, kalian nanti akan membuat sebuah gambar cerita sendiri. Namun terlebih dahulu kalian akan memperhatikan teks tentang memelihara organ pernapasan. Memelihara organ pernapasan. Yang pertama itu menjaga kesehatan organ pernapasan. A-nya itu makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh menjadi baik. B. Berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. C. Istirahat dengan cukup dan posisi tidur dengan benar. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Yang pertama A. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. B. Menggunakan masker saat berada di luar kantor. C. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. D. Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit.
Yang ketiga, merawat organ pernapasan. Yang pertama A, membersihkan organ hidung secara teratur, yaitu bulu halus dan rambut hidung yang berfungsi menyaring kotoran. Yang kedua B, memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. 4. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. A-nya itu membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga siklus udara. Yang B-nya menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu yang berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup udara. C-nya membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan di sekitarnya. D-nya mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan tersebut. Nah, adik-adik, dalam memelihara organ pernapasan, terdapat 4 pola hidup yang baik yang dapat kita terapkan. Yang pertama, perhatikan gambar yang ada di atas. Gambar di atas mencantumkan semua buah dan sayur-sayuran yang dapat kita konsumsi untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Yang kedua, perhatikan dengan cara berolahraga. Berolahraga juga termasuk salah satu cara untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Yang ketiga, perhatikan juga gambar di atas dengan pola tidur yang teratur. Maksudnya pola tidur yang teratur adalah kita tidur dengan tepat waktu dan bangun dengan tepat waktu. Yang kedua, dengan posisi tidur. Jika posisi tidur kita yang salah juga dapat mempengaruhi organ pernapasan kita. Nah, itu keempat cara memelihara organ pernapasan kita. Nah, setelah melihat teks bacaan merawat organ pernapasan, berikutnya kalian akan membuat poster tentang merawat organ pernapasan. Berikut di atas adalah contoh-contoh poster. Kalian bisa memperhatikan cara bahasa dalam poster tersebut seperti apa. Nah, berikut kalian cantumkan di poster tersebut hal-hal yang bisa menarik pembaca dalam melihat apa yang kalian cantumkan dalam poster tersebut. Nah, adik-adik perhatikan video ini. Video ini adalah contoh membuat poster. Posternya tentang merawat organ pernapasan. Perhatikan video ini, apa saja poin-poin yang ada dalam video ini. Nah, video ini memang agak sulit untuk diperhatikan oleh adik-adik. Namun, adik-adik bisa membuat dengan cara yang lebih mudah. Nah, selanjutnya adik-adik menggunakan kata-kata yang sesuai dengan bahasa yang bisa dipahami oleh pendengarnya. Agar videonya lebih menarik, adik bisa mewarnai gambarnya.
perhatikan videonya yang pada akhir ini. Di sini diwarnai lagi agar lebih menarik itu posternya, dan kata-katanya hanya yang penting-penting saja yang bisa memberikan pembaca untuk memahami materinya. Nah, adik-adik perhatikan hasil dari karyanya. Di sini terlihat lebih menarik lagi setelah diwarnai. Kiranya adik-adik bisa mengikuti gambar tersebut. Sekian pelajaran yang kita pelajari dari tema 2 dan subtema 3 pembelajaran 2 pada hari ini. Kita dapat mengambil motivasi dari pembelajaran itu ya untuk selalu menjaga organ pernapasan, karena organ pernapasan itu sendiri termasuk salah satu yang mendukung berlangsungnya hidup kita. Nah, kita akan selalu menjaganya. Nah, selanjutnya di sini, sekian pembelajaran yang saya bawakan pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.